sebagai pencerdasan juga buat masyarakat, berhati-hati jangan sampai begitu mudah mengeluarkan identitas gitu kan, artinya surat pribadi kita untuk kemudian bisa saja diambil oleh orang tanpa sepengetahuan kita. Tiba-tiba sudah keluar SK Kulit Kakak. Saya sendiri termasuk yang tercatat di zaman satu-satunya atau banyak? ya dari kami memang banyak, tapi Ada 10-20 atau lebih kalau kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat malam kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, khususnya yang ada di Persada Nusantara. Hari ini, malam ini kita mendapat kehormatan menerima tamu-tamu kawan-kawan kita dari para petani di wilayah lereng-lereng Gunung Semeru. Nah, kebetulan para petani kita ini dari Desa Wonojepoko Ayu, yang mana tadi nampaknya ada kegiatan dari Polres Lumajang. Apa dan bagaimana ceritanya? Yuk kita ikuti wawancara kita Mas Mansur Channel dengan kawan-kawan dan dulur-dulur kita. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Niki, dulur-dulur, bapak-bapak. Jadi tadi apa kira-kira kedatangan jenengan ke Polres dalam kaitan apa ini? Untuk kedatangan kami tadi di Kapolres Lumajang itu memenuhi panggilan wawancara tentang pada waktu hari tani kemarin itu kami mengajukan laporan ke pihak Polres Lumajang. Jadi pada waktu hari perayaan hari tani dulu ya, Ya. pada tanggal 27 September memang kawan-kawan kita ini, saudara-saudara kita ini memang sempat mengajukan pelaporan ya, kira-kira begitu ya, 27 September itu yang lalu. Iya. Dan hari ini ditindaklanjuti ya, kira-kira gitu ya. Iya, ditindaklanjuti oleh pihak Kapolres Lumajang. Terus pelaporannya apa? Kira-kira biar penonton kita juga tahu juga apa kira-kira. Pelaporan saya itu melaporkan bahwasannya kami sebagai masyarakat penggarap yang ada di Desa Wonojepoko Ayu dimasukkan nama atau KTP saya yang ada di dalam SK Kulit Kakak tanpa seizin saya sebagai pemilik identitas. Jadi tanpa izin sama saya, tanpa minta dokumen sama saya, tiba-tiba nama saya sudah tercantum di dalam SK Kulit Kakak tersebut. Jadi ini ngomong-ngomong KTP-nya Panjenengan, KTP-nya Panjenengan ini tiba-tiba ada yang ngambil gitu kira-kira? Kemungkinan ya seperti itulah, karena pihak LMDA sendiri nggak pernah menghubungi saya untuk meminta apakah itu fotokopi KTP, dan saya sendiri nggak pernah menyetorkan ke pihak LMDA. Berarti dugaannya ada yang ngambil gitu ya? Ya, tiba-tiba kenapa nama saya sudah tercantum di SK Kulit Kakak padahal saya tidak pernah mengajukan yang namanya SK Kulit Kakak. Dari yang Panjenengan permasalahan ini pengambilan KTP-nya? Iya. Bahwa Panjenengan sampean tidak berkenan KTP-nya diambil secara sepihak gitu ya? Ya terus terang ya saya nggak terima lah. Mungkin tadi dengan ada ya Pak Tono ya, yang datang ya? Iya. Iya, dengan Pak Tolo ini saya datang ke Kapolres Lumajang. Kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan yang lain. Barangkali itu keluar dari masyarakat terkait pelaporannya bahwa ada KTP masyarakat, ada KTP dalam hal ini, ada KTP namanya dengan Kasman. ada KTP Pak Kasman yang diduga diambil oleh orang-orang tertentu, kita tidak tahu juga, itu untuk dijadikan entah apa, tapi paling tidak ini ada
dugaan pengambilan data atau KTP tanpa seizin yang punya, gitu ya. Kira-kira. Nah, kebetulan juga hari ini juga mereka datang didampingi oleh tim kuasa hukum, kira-kira begitu. Dan di samping kita tim kuasa hukumnya luar biasa, beliau masih semangat ya. Selamat malam, ini tim kuasa hukum. Selamat malam Mas Ijul. Mungkin Mas Faisal ya, sama Mas Ainul. Kira-kira tadi gimana ini? Kira-kira ini kan tadi masyarakat melaporkan ada pengambilan KTP tanpa izin. Apa yang menurut panjenengan kira-kira yang melanggar itu apa? Urusannya pasal, kalau pasal hukum biasanya urusannya pasal di para penonton. Yang menarik tadi waktu kita melakukan pendampingan, waktu diadakan berita acara penyidikan, itu fokus dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasman dan kawan-kawan kan terkait tentang tiba-tiba atas nama beliau dan teman-teman yang lain, ada sekitar 21 orang lah. 21 orang? Ada 21 orang. Beliau hanya mewakili saja? Ya, hanya mewakili saja dari desa Wonojepo Wayu. Nah, di situ tiba-tiba tercantum dalam sebuah SK. Iya. Tercantum nama mereka dengan nomor induk KTP-nya dengan NIK. NIK-nya artinya itu adalah surat pribadi dari rekan kawan-kawan petani yang kemudian kok seolah-olah telah melakukan pengajuan, kok tiba-tiba dapat SK kan seperti itu. Iya. Nah, di situ mengeluhkan, menyampaikan kepada penyidik bahwa saya tidak pernah menyerahkan, saya tidak pernah diminta bahkan. Tetapi kok tiba-tiba, nah di situ akhirnya minta keadilan, melaporkan. Dalam kaitan ini setidaknya ada perundang-undangan yang dilanggar, juga tentang KUHP pidana. Kira-kira perundangannya apa? Undang-undang apa yang kira-kira? Kalau untuk perundang-undangannya yang dilanggar, di situ ada ketentuan bab pidananya juga yang dilanggar, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Nah, di situ ada di bab pidananya, di situ bisa pelaku bisa diancam sampai 5 tahun penjara. Data pribadi kayak KTP saja itu sudah ya berbahaya. Itu seharusnya kan melekat menjadi milik dari Pak Kasman dan teman-teman petani. Jadi itu tidak bisa kemudian dihaki atau dimiliki oleh orang lain dengan maksud kepentingan pribadi atau orang lain juga kan seperti itu. Kalau kita juga para penonton mungkin ini pelajaran bersama ya. Kita ini kan merasa asal KTP saja masih di dompet itu kan aman bagi kita. Nah, itu yang kemudian harus dipahami juga oleh masyarakat luas, bahwa betapa pentingnya KTP kartu keluarga itu sebagai identitas yang melekat pada setiap orang. Dan kita awam ini, Mas Faisal mungkin teman-teman hukum ya. KTP-nya kan tidak diambil. Ini yang diambil datanya saja tidak boleh. Tidak boleh. Artinya mengatasnamakan seolah-olah itu dari Pak Kasman dan teman-teman. Bukan fisiknya aja ya, tapi ya datanya saja itu sudah pelanggaran. Bisa diancam sampai 5 tahun penjara. Atau denda 150 juta. Saya jadi teringat kasus Bjorka, siapa ya kemarin itu? Bjorka itu yang ramai ini seperti itu ya. Sampai datanya Pak Menteri juga diambil. Nah, terkait itu juga karena pengambilannya itu ada kemudian mengakibatkan muncul produk kan gitu kan. Berarti di situ diduga telah terjadi pemalsuan mengatasnamakan data yang telah dicuri tadi. Ya seperti itu. Untuk mengajukan surat kan gitu kan. Artinya di situ diduga terjadi pemalsuan surat atas nama. Pemalsuan atau pencurian? Untuk data pribadinya itu pencurian. Karena tanpa diketahui oleh pihak Pak Kasman, tiba-tiba dimiliki orang lain, ini pencurian. Terus bahwa kemudian ini dipakai untuk kepentingan yang bukan kepentingannya Pak Kasman di situ,
maka di situ bisa diduga juga telah terjadi pemalsuan surat. Berarti ini double. Ada Double. penjulian, Ini ada. seharusnya dijumlahkan juga. Oh. Dan ini pasalnya beda lagi. Beda lagi. Yang ini KUH pidana. Oh. Jadi dua-duanya. Nah, di pemalsuan suratnya itu nanti diatur di pasal 264 KUHP. Ya, Pidana. pidananya sampai Ya. berapa tahun? Bisa sampai 6 tahun yang ini. Seiring sejalan ini. Ya, yang satunya tentang jaminan data pribadi tadi itu 5 tahun penjara. Karena ini undang-undang ya. Iya. Kalau yang kita undang-undang hukum pidana ini beda lagi, ini bisa sampai 6 tahun penjara. Oh gitu ya. Jadi apa ya, sebagai pencerdasan juga buat masyarakat, berhati-hati jangan sampai begitu mudah mengeluarkan identitas gitu kan. Artinya surat pribadi kita untuk kemudian bisa saja diambil oleh orang tanpa sepengetahuan kita. Lalu kepada pelaku ya kita juga harus edukasi juga. Jangan bermain-main dengan yang sifatnya seperti itu. Karena ancamannya nggak main-main. 6 tahun penjara. 6 tahun penjara. 5 tahun dan 6 tahun gitu. Itu mungkin pesan kepada Ya, masyarakat pesan ya, tidak hanya urusan pidana ya, tapi Betul. teman-teman tim hukum ini memberi pesan yang luar biasa bagi kita. Ya. Kalau kayak kita kan bukan orang hukum, nggak tahu. Yang penting KTP saya masih di dompet bagi kita. Tapi ternyata ini pengetahuan baru bagi kita, para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan. Tim kuasa hukum, ada Mas Faisal, ada Mas Ainul. Tadi menyatakan bahwa KTP-nya boleh di dompet, tetapi datanya ini harus dijaga juga, karena itu yang juga penting. Barangkali itu Ya jangan segan-segan ketika menjadi korban, kan gitu kan. Artinya ini hanya fotokopi loh, kan Iya. gitu kan. Nah, untuk melaporkan seorang Pak Kasman dengan apa jaminan dari negara tentang haknya untuk melindungi kepentingan pribadinya, ya, datang aja untuk melakukan pelaporan. Dan alhamdulillah di Polres ya, di Polres Lumajang ini sudah dapat tanggapan. Sampai per hari ini tadi sudah dipanggil oleh pihak Polres untuk dilakukan berita acara penyidikan. Artinya ini sudah menurut hukum sudah ada tindak lanjut hukum. Sudah ada tindak lanjut. Tinggal kita tunggu lagi. Wah, luar biasa ini para tim kuasa hukum untuk para petani ya, tentunya di sini luar biasa. Jadi pelajaran bagi kita bersama. Mungkin itu dulu ya, Mas Faisal. Mas Ainul. Kita terima kasih banyak, sehingga ada edukasi yang penting juga bagi bukan hanya para petani, tapi bagi saya juga. Nah, kita awam juga ini dalam urusan data pribadi yang dimaksud yang seperti itu. Dan itu para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, hal yang luar biasa bagi kita, supaya yang pertama ada edukasi juga bagi para penonton sekalian, dan juga ada informasi ternyata pencurian data berupa KTP, KK dan sebagainya itu termasuk sebuah ranah pidana. Dan tentu saja mari kita bangun ke depan masyarakat yang transparan, yang baik, dan tidak ada pencurian data seperti yang sudah-sudah. Pada intinya begitu ya Mas. Ya, betul. Dan kepada para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan, tentunya kita terima kasih banyak telah setia mengikuti channel ini. Kita nantinya berjumpa lagi dalam tema-tema konsultasi hukum berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Om Ulun, Basuki, Langgeng. Berjumpa lagi dalam edisi berikutnya.